Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung teman-teman kapan menyaksikan. Saya kali ini sebelumnya selamat datang dulu di channel Electro Programming. Kali ini saya akan membahas lagi tentang convolutional neural network. Kali ini akan lebih dalam sedikit gitu. Jadi ada beberapa objektif sebelum teman-teman melakukan CNN, convolutional neural network, itu ada objektif-objektif yang harus dipahami dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, convolutional neural network itu sebenarnya sederhana. Itu hanya memiliki dua bagian, yaitu feature extraction dan di sini setelah flatten itu fully connected teman-teman. Di sini fully connected dan di sini adalah feature extraction. Nah, saya akan membahas ini di feature extraction itu ada operasi-operasi yang dikenai di sebuah citra. Kita harus tahu konsep konvolusi dulu. Setelah kita tahu konsep konvolusi, itu akan mudah untuk seterusnya teman-teman. Karena konsep dari citra itu pasti memiliki konvolusi teman-teman. Saya udah membahas ada 2 atau 3 video tentang konvolusi. Saya akan bahas lagi di sini. Dalam konvolusi neural network CNN itu sebenarnya semua konvolusi teman-teman itu memiliki parameter yang basic ya. Itu ada kernel, strides, dan zero padding. Nah, zero padding ini nggak terlalu ini teman-teman. Nggak terlalu, maksudnya ini dikosongi juga tidak apa-apa gitu zero padding. Tapi ada dampaknya pasti. Nah, dalam konvolusi itu ada kernel, sekali lagi, strides, dan zero padding. Kernel adalah ukuran kalau saya tunjukkan di sini, input matrix ini adalah sebuah citranya. Kemudian filter di sini adalah kernelnya teman-teman, atau sering disebut filter gitu, sama aja. Nah, ini ukurannya 3x3. Ini akan mengkonvolusi inputnya ini. Kemudian tadi ada strides itu pergeserannya teman-teman. Pergeserannya nanti saya tunjukkan di Excel, saya sudah buat. Itu pergeserannya. Dan zero padding itu pinggir-pinggirnya di sini nih. Ini kan 255 nih, 255 atas 255, ini 255 255. Itu kita beri 0 0 0 0 0. Tujuannya apa? Supaya dimensinya itu tidak berkurang. Kita lihat di sini. Ini dimensinya segini kan ya. Tidak menggunakan zero padding waktu mengkonvolusi dengan filter 3x3, maka akan berkurang teman-teman dimensinya. Ini silakan hitung sendiri berapa kali berapa. Kemudian strides-nya itu juga berpengaruh pergerakannya teman-teman. Apabila di zero padding, kemudian ini dengan filter 3x3 dilakukan zero padding dan dilakukan strides saat konvolusi ya, dilakukan ada zero paddingnya parameternya, dan strides-nya 1, itu akan menghasilkan citra dengan input yang sama, dengan output yang sama. Jadi input dan output itu sama, seperti itu. Oke. Nah, setelah dari konvolusi ada yang namanya pooling layer. Jadi setelah dikonvolusi itu kita istilahnya kita downsampling teman-teman. Nah, kalau ini itu kita pasti mereduksi ukuran dari dimensi citranya itu teman-teman. Seperti ini. Setelah kita konvolusi, sebelumnya ada fungsi aktivasi dulu teman-teman. Ini bisa dilakukan fungsi aktivasi atau tidak gitu. Di sini menggunakan ReLU. Kalau teman-teman pasti sering dengar kan ada ReLU gitu. Ada juga yang lain seperti Licky ReLU misalnya, itu yang baru. ReLU ini cara kerjanya itu nilai minimalnya itu 0. Jadi dimana ada nilai pixel yang bernilai negatif seperti itu ya, atau kurang dari 0, itu akan dinolkan. Di sini ada minus 4,1, kemudian di sini akan menjadi 0, dan othersnya lainnya itu akan menjadi nilai pixelnya sendiri. Misalnya 62, ini juga 62, seperti itu.
Simple sekali. Kemudian setelah dilakukan fungsi aktivasi ya dalam konvolusi itu, setelah dari fungsi aktivasi akan di downsampling teman-teman. Nah di downsampling ini tergantung dari berapa dimensi kernelnya seperti itu, tapi kernelnya tidak memiliki nilai. Nah dalam hal ini kernelnya 2x2. Nah makanya digambarkan dengan warna yang berbeda. Di sini ada kuning, ini ada orange, ini ada apa ini, ungu gitu ya, ini hijau gitu. Ini 2x2 teman-teman. Jadi di 2x2 yang pertama ini 62, 195, 127, 14 berapa? 133, 127 ini akan di downsampling dengan pooling. Nah, di pooling layer ini itu ada banyak. Di sini ada max pool atau average pool dan ada pool yang lain. Di sini sering banyak digunakan max pool dan averaging pooling. Max pool itu tentunya kita cari dari 4 ini mana yang hasilnya paling maksimal seperti itu. Tapi di sini menggunakan average pooling. Nah maka dari 4 nilai pixelnya itu kita tambahkan semuanya, kemudian dibagi 4, dicari rata-ratanya dan menghasilkan 129. Itu untuk average pooling ini teman-teman. Kalau max nanti nilainya 195 di sini. Kemudian digeser-geser gitu, seterusnya seperti itu teman-teman. Tidak dikonvolusi ya teman-teman. Ini cuman masking gitu, seperti di masking. Ini tidak dikonvolusi di pooling layer ini, tidak melakukan konvolusi, hanya masking, sehingga jaraknya ini 2 seperti ini teman-teman. Setelah mendapatkan average pool, lah ini kan dinamakan feature mapsnya, feature layernya teman-teman. Feature map ya atau feature layer lah. Itu adalah intinya itu adalah hasil, itu kan hasil konvolusi dan downsamplingnya tadi, poolingnya. Itu fitur-fiturnya untuk untuk layer pertama seperti itu teman-teman. Untuk layer pertama dia mendapatkan fitur tersebut, kemudian dilakukan konvolusi lagi teman-teman. Hal yang sama seperti yang saya ceritakan tadi seperti itu. Kemudian dilakukan max pooling lagi dan dilakukan konvolusi lagi, max pooling lagi dan sampai kecil gitu, sehingga mendapatkan output misal ini segini, 1 2 3 4 4 kali 4 dari berapa kali berapa ini, katakanlah 10 kali 10 seperti itulah. Ini saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya ini 10 kali 10 mendapatkan 4 kali 4 teman-teman. Dan ini akan dimasukkan setelah dari ini akan dimasukkan ke flatten. Ini kan selesai di sini nih. Kemudian dilakukan di flatten. Nah di flatten ini apa yang terjadi? Itu ini kan 2 dimensi teman-teman. Katakanlah satu ini ya, satu feature map gitu. Itu ukurannya 4x4 kan 2 dimensi. Itu dijadikan 1 dimensi teman-teman. Jadi nanti nilainya jadi urut gitu. Jadi 62 71 53 31, kemudian di sini 49, kemudian ini 30, kemudian di sini 8,9. Itu satu dimensi, 1 kali berapa ini berarti 1 kali 4 kali 4 16, 1 kali 16 seperti itu. Nah itu akan dilakukan trainingnya. Nah trainingnya di dense layernya ini teman-teman. Nah di sini ada dense layernya, semakin banyaknya semakin deep kan berarti kan. Nah di sini ada perhitungan bobot dan rumitnya udah di sini untuk perhitungannya seperti itu. Tapi untuk di feature extraction ini sangat simple. Nah oke. Setelah ini tadi ini sudah fungsi aktivasi. Oke, tadi ada relu ya. Kemudian ada flatten udah. Ini ada drop out. Jadi sebelum drop out ini digunakan di dense-nya teman-teman. Jadi ada parameter yang kita lepas gitu. Maksudnya yang tidak di training gitu. Jadi ada nilainya drop out itu. Itu untuk salah satu cara untuk mencegah overfitting. Kalau bingung apa itu overfitting,
diterima dulu aja. Di sini saya akan menjelaskan implementasinya yang sudah saya implementasi di tutorial sebelumnya. Di sini kita akan membedah ini teman-teman, maksudnya di sini saya membuat variable model ini sekuensial ini, maksudnya kita membuat ini kan ini namanya arsitektur ya teman-teman. Kita membuat arsitektur itu kan sekuensial, setelah di sini kemudian di sini dan seperti itu seterusnya, jalannya lurus saja gitu, sekuensial gitu. Kemudian setelah kita buat di model, kita akan membuat layer-layernya. Nah di sini ini adalah layer feature extraction. Nah di sini setelah di flatten ini fully connected teman-teman. Di sini fully connected. Nah beda kan di sini. Ini isinya hanya konvolusi dan max pull. Sebenarnya ada seperti batch norm untuk normalisasi dan yang lainnya, tapi standarnya seperti ini. Jadi ada conv 2D. Ini tergantung teman-teman memakai framework apa ya. Di sini saya menggunakan Keras ya. Keras atau TensorFlow seperti itu untuk implementasinya bisa. Ada juga menggunakan PyTorch. Nah, di dalam Keras itu ada sebenarnya semuanya sama teman-teman. Intinya ada filter, ada berapa filter yang akan kita gunakan untuk mengkonvolusi, ada kernel size-nya, dan ada pergeserannya. Oke. Paddingnya di sini secara default valid gini. Atau kita bisa menggunakan same gitu. Nah, ini nanti padding ini adalah zero paddingnya. Kita mau pakai atau enggak gitu. Nah, nanti ada caranya. Oke. Di sini kalau kita lihat ini dia menggunakan dua filter ya dengan kernel 3x3 gitu. Kemudian menggunakan activation functionnya relu seperti itu teman-teman. Input shape-nya ini teman-teman. Input shape-nya ini. Kemudian dilakukan konvolusi dan menghasilkan ini teman-teman, 224 kali 224 ini. Apa namanya? Dimensinya berkurang. Seperti itu. Karena dia tidak menggunakan padding. Nah, di bawah sini ini menggunakan padding. Same, artinya ada zero paddingnya. Sehingga nilainya dimensinya ini sama. 228 kali 228. Di sini juga 228 kali 228. Seperti itu, teman-teman. Oke. Di sini ada parameter-parameternya. Di dokumentasinya teman-teman bisa explore lebih banyak. Di sini ada paddingnya itu ada dua parameter, yaitu valid atau same gitu. Kalau tidak diisi dia defaultnya valid. Kemudian di sini ada deletion rate, ada activation, tapi saya biasanya menggunakan hanya filter, parameternya filter, kernel size, stripe, padding, dan activation. Biasanya itu teman-teman. Itu saya rasa sudah cukup untuk itu. Seperti ini ya. Kemudian ada lagi max pull. Di sini saya menggunakan max pull 2D. Nah, itu parameternya kernel maskingnya itu 3x3. Jadi kan ada 9, akan ada 9 yang akan di compare dan dicari mana yang paling maksimal seperti itu. Kemudian stretch-nya pergeserannya itu 2 supaya downsamplingnya lebih kecil gitu. Kalau 1 ya bisa aja, tapi masih besar gitu teman-teman. Ini tergantung teman-teman. Ini saya juga ini 1 gitu. Kemudian di sini filternya tambah banyak karena kita akan mengenerate lebih banyak fitur gitu teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kita kembali ke presentasi. Ini kan ada tangan nih, angka 1 dan 2, 0 sampai 9 ini kan kalau mata kita pasti kita tahu, oh ini 0, ini 1, itu dari mana? Dari ciri-cirinya kan. Nah, untuk komputer itu feature extraction itu digunakan untuk mencari fiturnya teman-teman. Seperti itu. Maka CNN ini cocok untuk klasifikasi atau
apa classification atau detection gitu ya, itu cocok untuk Citra karena Citra sendiri seperti yang saya bilang itu bekerja dengan cara mengkonvolusi seperti itu untuk mendapatkan fiturnya. Oke, di sini kalau kita lihat 0, ini kan ternyata 0 itu ada lingkarannya seperti itu. Sementara 1 tidak ada. Nah, ini tepinya ini ternyata ada lingkarannya. Kita kan memvisualisasikannya seperti itu. Tapi kalau komputer itu kan dia taunya itu dari mana ya, dari kernel yang mengkonvolusinya sehingga menghasilkan fitur seperti itu. Misal dari, kalau ini grayscale ya, mungkin kalau RGB itu dari warnanya bisa, dari apa namanya, tepinya ini misal seperti itu, dan garis-garisnya seperti itu, atau bentuknya, shape-nya seperti ini, 0, 2 itu ini ada 2 yang menonjol misal seperti itu ya. Ini bahasa awamnya seperti itu teman-teman. Nah, makanya di sini akan semakin banyak feature maps-nya seperti itu. Nah, setelah dari feature maps, seperti yang saya bilang tadi, jika dirasa sudah cukup akan dilakukan flatten satu dimensi, di dimensinya jadi 1, kemudian dilakukan drop out. Nah, drop out di sini untuk melepas node yang dirasa itu tidak, yang kecil gitu nilainya teman-teman, sehingga dilepas dan mengurangi parameter trainingnya seperti itu. Itu untuk menghindari overfitting salah satunya dengan drop out. Dan ini ada parameternya. Itu ini saya set 0,5. Kemudian setelah dari flatten ini jadi 1 nih teman-teman. Itu ada dense. Nah, dense ini itu udah masuk ke dalam fase fully connected, dimana ada perhitungan matematisnya dan kompleks teman-teman. Di sini saya tidak akan membahas itu. Kemudian ini ada satu layer saja, satu layer dengan node 2 neuron ya, ini nyebutnya teman-teman, 1024 neuron. Kalau kita lihat di sini, ini neuronnya ada 1. Kemudian ini ada neuron lagi, ini neuron output nih teman-teman. Jadi inputnya di sini, kemudian dilakukan ada perhitungan matematis dan atau kita sebut training teman-teman. Kita training di sini. Jadi ketika kita training itu di sini teman-teman. Feature extraction-nya itu sebagai inputannya gitu. Jadi ini tidak ikut di training. Kita training di fully connected. Ini ada backprop dan perhitungan gradient, descent dan update parameter weight dan lain-lain. Itu terjadi di sini, di flatten, setelah flatten di feature di fully connected setelah feature extraction. Setelah itu di sini terakhirnya ada dense lagi untuk outputnya teman-teman. Nah, di sini outputnya kalau teman-teman ingin menambahkan layer lagi, silahkan ditambahkan lagi seperti itu dengan jumlah neuron yang berbeda atau sama seperti itu, dengan sama menambahkan add model add. Ini saya menggunakan keras ya teman-teman. Model add dense. Nah, fungsi dense ini parameternya basicnya itu ada jumlah neuron dan fungsi aktivasinya mau pakai apa seperti itu, yang tentunya ini berpengaruh pada perhitungan nantinya seperti itu teman-teman. Kemudian semisal ingin menambahkan ya tinggal tambahkan aja seperti itu sehingga layernya nambah dan pastinya parameternya yang di training akan bertambah dan akan semakin berat seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah dense output atau output layer teman-teman. Oke, ini sekarang saya menggunakan satu hidden layer. Oke, ini hidden layernya. Kemudian outputnya itu kelasnya, klasifikasinya. Semisal teman-teman ingin mengklasifikasikan anjing dan kucing, seperti banyak tutorial yang membahas cat and dog itu di sini kita ubah jadi 2 gitu, sejumlah berapa classesnya. Kemudian activationnya, nah ini penting, ini activation ini sangat berperan. Jadi ada beberapa fungsi aktivasi di output layer di fully connected ya. Ini saya tulis softmax dan sigmoid. Nah, ini
masing-masing ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Salah satunya untuk softmax ini saya ngomongnya untuk awam aja ya teman-teman. Softmax itu cocok untuk klasifikasi. Karena apa? Ya coba dilihat softmax itu seperti apa, dan sigmoid itu untuk binary classification, yang dimana kita ingin mengklasifikasikan cat and dog misalnya seperti itu. Nah kalau softmax ini untuk categorical yang lebih dari 2 gitu, itu cocok untuk hal-hal semacam itu gitu. Jadi pemilihan fungsi aktivasi di sini sangat berperan ya teman-teman. Setelah itu selesai di sini ini ya teman-teman, udah selesai di output gitu, dan mendapatkan output model. Nah kalau sekarang kita akan membahasnya yang ini. Itu ada optimizer juga dalam training, tapi saya tidak akan bahas. Itu ada parameter, ada optimizer Adam, RMS prop, ada grad, dan yang lainnya. Itu banyak sekali, nanti terlalu panjang. Ini saya membahas arsitekturnya, kemudian saya print arsitektur yang saya buat tadi. Ingatkan tadi saya inputnya 100x100. Di sini kalau kita lihat untuk pertamanya, setelah kita membuat model sekuensial, saya lupa tadi, itu ada input shape-nya, parameter input shape yang harus dimasukkan teman-teman. Di sini saya image-nya RGB, jadi 100x100 kali 3 karena channelnya 3 kan. Nah setelah itu yang di sini tidak usah pakai input shape karena sudah mengikuti yang awal ini. Kita kembali lagi di sini, hasil dari konvolusi pertama itu menghasilkan 0. Ini dilakukan dulu aja teman-teman. Ada 100 kali 100 kali 32 filternya, jadi menghasilkan 32. Kemudian ini parameter yang ada gitu teman-teman, dengan filter sebanyak ini gitu. Tentunya kalau filternya semakin banyak, akan semakin banyak juga parameternya. Kita lihat di sini, ini 64 seperti itu. Dan di sini 100, tadi inputnya 100, outputnya masih 100 karena saya menggunakan paddingnya zero padding. Kemudian di sini ada max pool. Ingat di sini saya menggunakan 2 kernelnya dan stride-nya 2. Itu jadi setengahnya teman-teman. Ini jadi setengahnya, sekitar 50 seperti ini, karena ini angkanya genap ini ya, jadi akan turun setengahnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini 24 nih, akan menghasilkan 12. Ini untuk yang mana ini teman-teman? Setelah conv 3 ya, setelah conv 3 dengan stride masih 2. Kemudian untuk stride 1, untuk stride 1 dia tidak downsamplingnya lebih sedikit. Di sini inputnya 12 menghasilkan 11 kali 11. 12 kali 12 dilakukan downsampling menjadi 11 kali 11. Itu menggunakan stride 1. Apabila ini stride-nya 2, pasti ini 6 atau 7 seperti itu. Sekitar setengahnya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebelum melakukan CNN, teman-teman harus paling tidak mengetahui cara kerjanya yang saya sharing tadi teman-teman. Ada beberapa itu basicnya teman-teman untuk pembuatan arsitekturnya gitu. Jadi di dalamnya arsitektur itu ngapain gitu, idenya itu ngapain sih di arsitekturnya itu bisa di objektifnya ada sekitar segini teman-teman, basicnya lah ya, 6 ini cukup untuk melakukan pembuatan arsitektur seperti itu untuk training CNN. Nah kemudian dari sini density ini kan 10 nih. Nah dari 10 ini adalah klasifikasinya dari 0 sampai 9, itu output neuronnya. Kemudian ini ada total parameter yang akan di training.
Nah, ini akan di training semua karena non trainable-nya 0. Tapi nanti ada juga dimana keadaan yang non trainable parameternya itu ada isinya. Jadi misal ini 16 juta, kemudian ini non trainable parameternya itu 1 juta, sehingga trainable-nya 15 juta. Seperti itu untuk trainable-nya. Dan semakin besar parameternya, maka akan semakin lama, seperti itu. Dan ini dilakukan proses training untuk epoch dan batch dan lainnya itu kita bahas untuk selanjutnya, teman-teman. Dan output dari training CNN ini akan memiliki weight bobot ya, teman-teman. Nah, dan akan kita simpan bobotnya itu. Jadi istilahnya kita tuh membuat arsitekturnya, teman-teman, dan kita lakukan training, kemudian kita save gitu. Nah, model itulah yang akan kita gunakan untuk klasifikasi, seperti itu. Jadi kita tidak perlu datasetnya lagi. Jadi kita untuk semisal untuk real time, untuk menerjemahkan American Sign Language, kita hanya membutuhkan modelnya saja yang berisi weight yang kita training, seperti itu. Oke. Dan ada satu lagi catatan, CNN ini adalah supervised ini ya, teman, supervised learning ya. Jadi apa itu supervised learning? Supervised learning adalah ibaratnya kita sudah tahu dulu outputnya itu 10. Outputnya di sini 10, dan itu kita akan membandingkan nilai output di sini dengan inputnya. Apakah itu sesuai? Inputnya di sini ini kan 1, apakah sesuai di sini 1? Seperti itu. Jadi kita udah melabeli dulu istilahnya, teman-teman. Makanya disebut dengan supervised learning. Ada yang disebut dengan non supervised atau semi supervised gitu. Contohnya untuk non supervised itu untuk clustering, teman-teman. Kalau clustering kan kita mungkin kita menentukan ya klasternya ada berapa klaster, tapi kan kita tidak tahu itu sebenarnya itu tuh di mana gitu kan, masih nggak tahu. Kemudian ini adalah supervised learning. Oke, seperti itu untuk penjelasan kali ini. Agak lama ini, teman-teman, nggak apa-apa. Saya kira itu saja, semoga membantu dan lebih paham gitu, teman-teman. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.